Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita bertemu di materi kelas 10 ya, peminatan. Sebelum kita belajar terkait dengan fungsi eksponensial dan fungsi logaritma di semester 1 kelas 10, kita akan simak dulu di bagian pertama ya untuk eksponensial. Nah, biar kamu tahu ada bayangan apa sih manfaatnya ketika kamu belajar eksponensial. Nah, kali ini kita akan menyimak beberapa aplikasi ya dari eksponensial. Nah, ada tayangan menarik terkait dengan waktu paruh ya. Kita simak bersama-sama. Nah, itu untuk waktu paruh ya. Nah, jadi ada keterkaitan antara belajar matematika dengan fisika. Nah, nanti terhubung juga dengan kimia. Jadi itu satu rangkaian yang harus kamu nikmati ya. Nah, selain dengan waktu paruh, ada juga tentang radioaktif. Ini juga terkait dengan materi yang akan kita pelajari di dunia kehidupan sehari-hari. Tentunya bagi kalian yang tertarik dengan hal-hal semacam radioaktif ini ya. Nah, ternyata radioaktif itu punya manfaat yang positif loh, daripada sekedar untuk senjata misalnya nuklir ya. Nah, apa itu? Kita simak di video berikut. Unlike traditional radiation therapy that targets tumor cells but can also affect healthy tissue, the proton therapy system, or PTS, offers more precise methods in treating tumors. In normal radiotherapy, we use photon beams. Photons are essentially like light particles. They're very small and they pass through many tissues. They help us hit the tumor, but it also affects tissues after the tumor. With protons are larger particles that we can hurl at incredible speeds with magnets, and so much so that we can focus them on precisely where the tumor is to hit the tumor, but with no radiation after the tumor. So with that, we are able to spare patients a whole lot of side effects that will be associated with radiotherapy. Being the first such comprehensive center in Southeast Asia, the Proton Therapy Center in Singapore's new NCCS will change the way oncologists treat cancer. It will also provide more treatment choices to cancer patients and greater hope in improving Singapore's cancer survival rates. Nah, cukup menarik ya. Ya, ini di kelas 10 untuk peminatan IPA, materi eksponensial, aplikasinya yang lebih terfokus ya. Kalau itu tadi tayangan-tayangan kita bisa simak adalah aplikasi di dunia nyata. Nah, sekarang untuk kaitannya dengan materi,
Kalau matematika biasanya identiknya dengan hitung-hitungan ya. Nah, ini. Dengan eksponensial, nanti kita bisa menentukan tingkat pertumbuhan, ya, pertumbuhan suatu objek. Nah, jadi ketika kamu mengetahui objek pada suatu periode tertentu, kita bisa menentukan berapa jumlahnya, gitu ya, jika ada jumlah awalnya. Atau bisa dibalik, berapa jumlah awalnya ketika dalam suatu periode tertentu suatu objek itu mempunyai jumlah yang diketahui. Tentunya di sana ada tingkat pertumbuhannya dalam persentase dan berapa lama periodenya. Nah, itu kita bisa menentukan dengan menggunakan eksponensial. Selain pertumbuhan, lawan dari pertumbuhan adalah peluruhan, ya. Jika peluruhan, maka rumus yang digunakan ketika kita menggunakan rumus pertumbuhan di sini adalah penjumlahan, ya, 1 plus I. Kalau peluruhan maka bukan penjumlahan tapi pengurangan. Nah, ini contohnya. Apa itu peluruhan dan apa itu pertumbuhan? Nanti kita akan menyimak soal-soal yang sudah kita sediakan. Nah, peluruhan dalam kehidupan sehari-hari seperti tadi yang kita simak di video ya, terkait dengan terapi radiasi. Nah, ternyata sinar radioaktif itu atau sinar gamma ya, itu bisa dimanfaatkan dalam bidang kedokteran untuk mendiagnosis sel kanker ya. Nah, ternyata tadi kalau di video yang kita simak itu kita menggunakan yang lain lagi ya untuk terapi penyembuhan sel kanker. Ya, peluruhan radioaktif erat kaitannya dengan waktu paruh. Sebenarnya materi waktu paruh akan kalian pelajari secara detail di pelajaran fisika atau mungkin ada di kimia juga ya, ketika terkait dengan satu zat tertentu. Nah, di matematika ini bagian dari eksponensial, aplikasi dalam perhitungannya ya. Di sini dirumuskan N sama dengan N0 dikali setengah pangkat N kecil. N besar itu adalah banyak zat radioaktif yang tersisa, N0 adalah banyak zat radioaktif mula-mula, T adalah lamanya peluruhan, dan T pangkat setengah adalah waktu paruh. Nah, jadi ketemu N kecil adalah sama dengan T lama peluruhan dibagi dengan waktu paruhnya. Oke, sebelum kita lanjutkan dengan contoh soal, ada quote yang menarik nih dari Thomas Edison. Kelemahan terbesar kita terletak pada menyerah. Cara paling pasti untuk sukses adalah selalu mencoba sekali lagi. Jadi kalau mau nyoba lagi deh, sekali lagi deh. Sekali lagi deh. Nah, jadi intinya never give up.